Oke, anak-anak, ini adalah video yang Ibu Arin janjikan kemarin ya, karena kita belum selesai membahas volume dari prisma tegak segitiga ya. Nah, kita akan langsung lihat ke contoh soal ya, anak-anak. Coba perhatikan ya. Ingat, secara umum rumus volume dari bangun ruang itu selalu dituliskan luas alas dikali tinggi. Ya, coba perhatikan gambar di sini ya. Ini gambar yang Ibu Arin arsir menggunakan garis merah ini sebagai alas ya, anak-anak. Ini adalah alasnya. Nah, alasnya itu berbentuk segitiga ya. Alasnya bentuknya segitiga. Kalau dia berbentuk segitiga, berarti rumus luas alas yang bisa kita gunakan luas segitiga tentunya ya. Berarti masih ingat nggak luas dari segitiga itu gimana cara menghitungnya? Ya, masih ingat ya, setengah dikali alas dikali tinggi. Ya, anak-anak masih ingat ya, ini rumus luas dari segitiga. Berarti kita bisa tuliskan nih, luas alas itu berarti luas segitiga dikali dengan tinggi prisma. Ya, tinggi prisma. Nah, sekarang kita mau identifikasi dulu nih gambar yang ada. Ya, kita lihat dari alasnya. Ya, segitiga itu punya 3 sisi ya, anak-anak ya, 3 sisi. Ya, sisi yang datar ini disebut sebagai alas. Kemudian yang menjulang ke atas itu disebut sebagai tinggi, masih ingat ya. Kemudian yang miring itu disebut sebagai sisi miring. Ya. Nah, anak-anak, dalam menghitung luas segitiga, berarti kita abaikan sisi miringnya ya. Sisi miringnya nggak usah dianggap. Berarti kalau dari gambar di sini nih, coba yang Ibu Arin kasih warna biru, lihat ya, ini kan bentuk segitiga nih. Ya, sisi miringnya yang mana ya? Sisi miringnya, ini ya, sisi miringnya ya, yang Ibu Arin beri tanda panah. Nah, ini kita nggak usah anggap ya. Berarti kita pakai yang 6 cm dan juga 8 cm ya. Mana alasnya? Oh, alasnya yang 6 cm. Mana tingginya? Tingginya yang 8 cm ya. Ini tinggi segitiga ya, bukan tinggi tabung. Maaf, bukan tinggi prisma. Berarti kita bisa masukkan nih ya, rumus volume itu sama dengan luas alas, berarti luas segitiga dikali dengan tinggi prisma ya. Ibu Arin tambahkan keterangan tinggi prisma supaya tidak kebalik ya. Rumus luas segitiga. Nih, tadi rumusnya ya. Setengah kali alas kali tinggi segitiga kali, jangan lupa nih, tinggi prismanya. Tinggi prisma. Oke, berarti kita tinggal masukin aja nih. Setengah dikali alasnya berapa tadi? 6 cm ya, 6 cm dikali tinggi segitiganya berapa tadi? Tinggi segitiganya 8 cm dikali tinggi prismanya yang mana? Ini dia tinggi prismanya ya. Berarti 14 cm. Oke, berarti kita tinggal hitung nih ya. Ada yang bisa kita coret kah? Ada ya, 2 dengan 6. 2 hasilnya 1, 6 bagi 2, 3. Ya, berarti tinggal 3 cm dikali 8 cm dikali dengan 14 cm. Berapa ya hasilnya ya? 3 dikali 8, kemudian dikali dengan 14 cm. Oh, ternyata hasil akhirnya adalah 336 cm. Jangan lupa kubik, satuan volume. Ya, gampang ya anak-anak ya. Kita lihat contoh soal yang kedua. Oke, sebelum kita mulai hitung, kita analisis dulu ya. Bangunnya ya. Coba perhatikan. Nih, yang Ibu Arin kasih tanda merah 22 cm, ini berarti kira-kira sebagai apa ya? Coba perhatikan, ini tinggi prisma ya. Tinggi prismanya 22 cm. Tulis, tinggi prisma sama dengan 22 cm. Kemudian ada segitiga di bawah nih,
ya. Coba perhatikan segitiga di bawah ya. Loh Bu Arin kok beda kayak yang tadi? Ini kok ada garis tengah yang putus-putus ini apa? Ya. Nah, anak-anak, garis tengah yang putus-putus ini juga disebut sebagai tinggi, ya. Ini biasanya terjadi di segitiga sama sisi ya, anak-anak ya. Segitiga sama sisi, biasanya tingginya itu ada di tengah-tengah segitiga. Ya, jadi ini tingginya. Ya, berarti tinggi segitiga. Ya, tinggi segitiganya Ibu Arin tulis dengan begini ya. Tinggi segitiganya 7 cm. Kemudian alasnya berarti yang mana? Yang di bawah ya. Ini alasnya 16 cm. Alas segitiganya ya. 16 cm. Oke, berarti kita tinggal masukin ke rumus ya. Rumus volume prisma tegak segitiga berarti luas alas segitiga dikalikan dengan tinggi prisma. Oke, ingat rumus segitiga luas alasnya berarti setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Ya, baru kemudian kamu kalikan dengan tinggi prisma. Oke, sampai di sini mengerti ya? Kita tinggal ganti angkanya. Alasnya berapa tadi? Alas segitiganya. Oh, 16 cm. Berarti dikali 16 cm. Kemudian dikali tingginya berapa tingginya? Tinggi segitiga ya. Oh, 7 cm. Kemudian tinggi prismanya berapa? Oh, tinggi prismanya tadi 22 cm. Oke, berarti kita tinggal hitung ya. Ada yang bisa dicoret ya. Kita bagi 2 bagi 2 1, 16 bagi 2 8. Berarti tinggal 8 cm dikali 7 cm dikali 22 cm. Berapa ya? 8 dikali 7 dikali 22. Oh, ternyata hasilnya 1232. Jangan lupa satuan volume cm kubik. Gampang ya, anak-anak ya. Kalau kamu masih bingung, kamu boleh putar ulang video ini ya sampai kamu benar-benar mengerti. Nah, untuk latihan ya, silakan anak-anak kerjakan ya soal latihan yang ada di buku ESPS ya. Buka halaman 99 ya. Latihan 3, coba kerjakan nomor 1A, 1B dan 1C. Kamu boleh kerjakan di buku latihan MTK, boleh juga di buku paket. Ya, pastikan kamu menuliskan caranya yang lengkap. Oke, nanti Bu Arin akan kirimkan kunci jawabannya ya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.